Mulai sama-sama dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulikal Karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Kali ini kita membahas satu tema, semua tidak ada yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama. Dan berkata sebagian ulama ahli hikmah, inna dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, darul fana, yaitu kampung yang akan sirna. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya, wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat atau kampung akhirat, la darul qaror, itulah kampung yang akan kekal abadi. Inna dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, mazru'atul akhirah, ladang dari amal akhirat. Jamaah sekalian, sebagian ulama ahli hikmah berkalam, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah darul fana. Maksud darul fana itu apa? Kampung yang akan sirna, kampung yang tidak kekal. Ya, paling berapa lama kita hidup di dunia ini? Kalau kata Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun 70 tahun. Ya. Itu pun kalau sampai, ya. Ada yang belum sampai usia 60 tahun. Ya. Karena bicara tentang hidup dan mati itu semuanya adalah rahasia Allah. Ya. Jangankan kita bicara tahun depan. Ya, 5 menit ke depan ini kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Wa ma tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu kata Quran dalam surat Luqman, surat 31 ayat 34. Tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan hari esok. Dan tidak ada yang tahu kapan orang itu menghembuskan nafas terakhir. Ya. Karena kalau sudah bicara tentang umur, Pak, bicara tentang kematian itu sudah nggak ada bicara tentang sehat, sakit, ya, kuat, lemah, tua atau muda. Kematian nggak memandang itu. Kalau kematian itu sudah didatangkan oleh Allah, maka kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Ya, kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Banyak kita dengar berita ada orang meninggal di saat olahraga. Saat olahraga, Pak. Ada yang meninggal lagi makan. Ada kan yang keselak tiba-tiba meninggal. Ya. Ada yang meninggal di saat sujud. Ada yang meninggal saat memberikan khutbah, memberikan ceramah. Al-mautu bab wa kullu nasi dakhilu, kata Al-Ghazali. Al-mautu bab, kematian itu ibarat pintu dan semua manusia akan melewati pintu itu. Ya, sebabnya banyak, tapi kematiannya cuma satu. Ya. Jadi kehidupan dunia ini sangat singkat. Ya, ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang abadi. Ya, dan itu adalah kehidupan setelah dunia ini. Maka buat orang yang beriman, bukan hidup untuk mati, bukan. Ya, orang beriman itu punya prinsip bukan hidup kita untuk mati. Tapi orang beriman itu harusnya punya prinsip mati itulah untuk hidup. Mati kita untuk menuju kehidupan yang sebenarnya. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Itu kata Rasulullah. Kita hidup di dunia itu seperti orang yang dalam perjalanan. Kita hidup di dunia itu seperti apa? Orang yang musafir. Sekarang kita ini belum sampai tujuan, Pak. Kita sekarang ini masih dalam
perjalanan. Ya. Ada yang dalam perjalanan 60 tahun tadi, jalan aja terus. Belum sampai tujuan ini. Ya. Ada yang perjalanannya 70 tahun, ada yang 80 tahun. Kalau kata Rasulullah, umur umatku rata-rata antara 60 tahun, 70 tahun. Berarti kalau kita sudah mendekati usia itu, kan artinya perjalanan kita sudah mau sampai, Pak. Ya. Sampai kemana Pak Ustadz? Ya sampai tujuan. Mana tujuan perjalanan kita ke siapa? Ke Allah. Jadi sekarang ini kita lagi berjalan menuju Allah. Ya. Jadi inilah gambaran dari apa? Perjalanan kehidupan manusia. Hari ini kita masih hidup di fase ketiga, Pak. Masih ada 10 fase perjalanan lagi. Masih panjang. Ya. Kita kan sekarang baru masuk fase ketiga kan. Pertama alam ruh. Sebelum jasad kita diciptakan oleh Allah, yang diciptakan pertama kali ruh kita, nyawa kita diciptakan dulu. Lalu ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, usia 4 bulan, baru nyawa itu dipertemukan. Wa nafakhtu fihi ruh. Aku tiupkan ruh kepada janin yang umur 4 bulan dalam kandungan ibu itu. Maka bayi dalam kandungan ibu usia 4 bulan itu sudah ada kehidupan. Masuklah alam kedua, namanya alam rahim, alam kandungan. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkur. Kita semuanya melewati proses itu. Ya. Setelah alam rahim berapa lama? 9 bulan 10 hari. Maka berpindahlah kita ke fase yang ketiga. Sekarang ini, apa itu? Fase dunia. Kenapa disebut dunia? Dunia itu dalam bahasa Arab, Pak. Itu dari akar kata dana yadni atau dana yudni. Apa artinya? Sesuatu yang sangat dekat. Loh, kenapa dunia kok disebut sesuatu yang sangat dekat, sangat singkat? Karena dunia ini sangat dekat dengan sirnanya. Dengan hilangnya, Pak. Ya. Hari ini kaya, kalau Allah mau ngambil kekayaan itu, nggak pakai lama. Hari ini kita anggap miskin, Allah ngangkatnya, nggak lama juga jadi orang kaya. Di kehidupan dunia ini sangat tipis. Antara hidup dengan kematian kita pun dekat juga. Ya. Jadi hidup dan mati kita, itu hitungannya sudah bukan hitungan jam, hitungan hari, minggu, bulan, tahun, enggak. Batasan hidup dan kematian kita, Pak, batasannya cuma di nafas saja. Jadi umur kita itu di mana? Nafas itulah umur kita. Bapak, Ibu bisa datang ke masjid ini karena masih ada nafas di dalam jasadnya, Pak. Coba kalau nafas dihilangkan oleh Allah. Enggak usah lama-lama, Pak. Cukup 10 menit saja. Apa yang terjadi? Ya, jadi begitu dekatnya kehidupan dunia itu dengan hilangnya. Maka disebut apa? Dunia. Ya. Atau kehidupan dunia sering disebut dengan kehidupan fana. Fana itu apa? Kehidupan yang cepat sirna. Ya. Di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang namanya dunia itu akan sirna, Pak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini, tapi tujuan hidup kita adalah untuk Allah yang maha kekal, yang maha hidup. Ya. Jadi kehidupan dunia itu akan sirna. Sifat kehidupan dunia itu ada 2, Pak. Sifat kehidupan dunia itu sedikit dan sebentar. Udah itu. Sedikit dan sebentar. Ya. Saya ambil contoh. Bapak Ibu makan enak.
Makan apa itu? Janganlah, es krim lah. Biar naik kelas lah, singkong melulu gitu. Makan es krim, coba makan es krim enak. Itu kalau sedikit Pak, kalau satu gelas, satu mangkok, itu terasa enak. Coba makan es krim satu baskom. Nggak enak. Kenapa? Karena memang nikmat dunia itu sudah dibatasi oleh Allah begitu. Sudah ditakar oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Nggak bisa kita buat aturan sendiri. Wah, ini mumpung ketemu sama es krim kesukaan saya ini. Mumpung ada ini. Dimakan tuh satu baskom Pak. Mencret Pak. Nggak akan terasa enak. Kenapa? Ya sudah dibatasi tadi. Dan selain nikmat dunia itu sedikit, sebentar. Coba lihat, makan es krim enak Pak. Enaknya cuma sampai tenggorokan. Antara mulut ke tenggorokan, coba. Begitu dekat. Sedikit dan sebentar, itulah kenikmatan dunia. Nah, makanya kalau lagi makan enak, jangan langsung ditelan Pak. Dimut dulu, dimut. 1 sendok, ya, mut 1 jam. Bisa ngerasain enak enggak? Enggak bisa. Yang enak itu sudah dibatasi. Sedikit, sebentar. Kita kalau dapat rezeki itu kadang sedikit itu malah terasa nikmatnya itu Pak. Tapi begitu dapat rezeki langsung banyak, malah hambar kadang-kadang. Hambar. Ya. Jadi itulah kehidupan dunia. Kenapa dunia dikatakan sedikit dan sebentar? Karena ada perbandingannya, gitu Pak. Nah, kalau kita nggak percaya dengan kehidupan akhirat, ya akan beda. Pasti kita anggap, wah dunia ini besar. Karena tujuan kita memang untuk dunia. Tapi kalau kita meyakini kehidupan akhirat, ya, apa ini? Alhamdulillah. Kalau kita meyakini ada kehidupan akhirat, nah, di situ baru kita mengatakan, ya Allah, dunia itu sedikit, dunia itu sebentar. Karena ada kehidupan jangka panjang. Kehidupan akhirat itu, kehidupannya abadi, Pak. Nggak ada kata sedikit, dan nggak ada kata sebentar. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik. Khairul laka minal ula, daripada kehidupan dunia. Dan akhirat itu khairu wa abqa, lebih kekal. Sekarang saya mau bertanya, kalau Bapak mendapat kenikmatan, Bapak milih kenikmatan jangka pendek apa kenikmatan jangka panjang? Hah? Yang bilang pendek siapa tadi? Ya. Orang dapat nikmat kok malah kepingin jangka pendek. Dapat nikmat ya seterusnya, jangka panjang lah. Yang abadi lah. Ya kan? Jadi kalau hari ini ada orang, Pak, maaf, mengejar kehidupan dunia mati-matian, lalu akhirat dikorbankan. Cerdas nggak? Nggak cerdas. Orang yang cerdas tidak akan mengorbankan hidup jangka panjang hanya mengejar kehidupan jangka pendek. Orang yang cerdas, dia pasti akan milih kehidupan yang jangka panjang. Tapi hari ini berapa banyak? Kadang kita memilih hidup yang jangka pendek tadi. Hari-hari gitu. Kita selalu bajibaku dengan urusan-urusan dunia. Dan kita nggak pernah ingat bahwa dunia ini bukan tujuan hidup kita. Berapa banyak, Pak, yang hari-hari ini orang itu orientasinya, tujuan hidupnya hanya untuk perutnya. Ya, hanya untuk perut saja. Nah, kalau hidup manusia untuk perut, Pak, apa bedanya dengan yang berkaki 4 itu? Yang berkaki 4 itu kan hidupnya juga untuk besarin perut. Kalau yang berkaki 4, perutnya besar, dagingnya juga besar, dijual di pasar laku itu. Tapi kita perut besar, siapa yang mau membeli, Pak? Ya. Jadi kalau hidup manusia, tujuannya hanya untuk
perutnya, maka kata Imam Ali, Pak, kata Imam Ali karamallahu wajhah, harga diri orang itu di hadapan Allah lebih hina daripada yang keluar dari perutnya. Masya Allah. Ya, apa yang keluar dari perut kita, Pak? Besok subuh coba lihat tuh, yang keluar dari perut kita apa itu? Kotoran, hina. Ternyata lebih hina kalau ada orang yang hidupnya itu hanya ngurusin urusan perut itu saja. Kalau ada orang kok hidupnya hanya mikirin perutnya saja, memikirin dunianya saja, Pak, nggak pernah mikirin akhirat, berarti orang itu telah merendahkan harga dirinya. Dia telah menyamakan dengan yang berkaki 4 itu. Jadi makanya kenapa Allah perintahkan kita ibadah, hewan nggak ibadah, supaya kita beda dengan hewan. Nah kalau hewan nggak ibadah, hewan nggak sholat, kita orang Islam nggak sholat juga, bedanya mana? Bedanya di mana? Manusia dengan hewan. Maka dengan kita diperintahkan ibadah itu, sebetulnya Allah kepingin tahu mana yang benar-benar manusia, mana yang hanya cuma wujudnya manusia. Kalau yang benar-benar manusia, Pak, dia punya tujuan khusus, dia punya misi, bahwa hidupnya bukan untuk dunia, tapi hidupnya adalah untuk Sang Penciptanya. Ya. Kalau hidup ini orientasinya hanya untuk harta, harta itu paling ngantar sampai kuburan, habis itu balik lagi ke rumah. Nggak mungkin harta kita bawa ke dalam kubur kita. Ya, kan kata Rasulullah apa? Ketika manusia meninggal dunia, ada 3 perkara yang mengantar sampai kuburannya. 2 balik lagi ke rumahnya. Hanya 1 yang menemani dalam kegelapan alam kuburnya. Apa 2 yang balik lagi ke rumah? Keluarga kita, anak cucu kita, Pak. Cuma sampai nganter ke kuburan. Setelah anak cucu, keluarga kita menguruk tanah kuburan di badan kita, mereka nggak mungkin menemani di kuburan kita. Mereka pulang. Harta benda, kendaraan, ngantar sampai kuburan. Habis itu balik lagi ke rumah dan akan jadi rebutan ahli waris kita. Hanya 1 yang menemani dalam kegelapan alam kubur kita apa? Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amal. Itulah amal-amal soleh kita. Amal-amal kebaikan kita. Maka amal soleh, amal kebaikan itu melebihi dari harta benda. Tapi hari ini kita kejar mati-matian harta benda. Kebaikan nomor sekian. Ya. Padahal kebaikan itulah harta benda kita, Pak. Yang nanti akan menemani di dalam kegelapan alam kubur kita. Ya, saya pernah baca dalam sebuah hadis, ketika manusia itu meninggal dunia, lalu manusia itu membawa amal-amal solehnya. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Maka amal kebaikannya itu akan dijelmakan Allah menjadi teman terbaiknya. Lalu si mayit, ahli kubur itu bertanya itu, man anta, kamu siapa? Lam aro ajmalu minka, aku nggak pernah melihat orang seindah engkau, secakep engkau, siapa engkau? Lalu dia menjawab, ana amalus soleh, aku adalah amal solehmu dulu. Lalu orang itu ngomong, num naumatal arus, dah tenang saja. Kamu tidur seperti tidur pengantin baru. Tahu-tahu bangun, ngapain bangun? Sudah kiamat datang. Enggak terasa, Pak, di alam kuburnya. Masih ingat kan waktu pengantin baru? Nah, udah pada lupa? Ya. Kan disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Ada yang ngomong, pengantin baru enggak bisa tidur, Pak Ustadz. Artinya apa? Tidur yang penuh kenikmatan. Ya. Walaupun di alam kubur, Pak, ribuan tahun, ya enggak terasa ya. Ya. Wa qalu man ba'atsana mim marqadina.
Terus hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Begitu orang-orang ahli kubur yang membawa kebaikan, Pak. Dibangkitkan dari alam kubur. Dia nanya, siapa yang bangunin aku? Bangunin, Pak. Jadi bukan siapa yang nyeret aku atau yang apa? Yang membangkitkan. Allah menggunakan bahasa mamba'athana. Siapa yang membangunkan? Berarti apa? Orang yang ahli ibadah saat meninggal dunia, Pak, di dalam kuburnya, dia seperti orang tidur saja. Siapa yang bangunin aku? Dan langsung dijawab, hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursal. Ya. Inilah janji Allah yang akan ditepati. Dan maha benar para utusan-utusan Allah. Ya. Tapi kalau orang yang meninggal dunia membawa dosa, gimana, Pak? Kalau bawa amal kebaikan itu dijelmakan seperti teman yang indah, teman yang menyenangkan. Lalu bagaimana dengan orang meninggal dunia membawa amal-amal dosanya itu? Maka dosa-dosa itu akan menjadi teman yang terburuk dalam kegelapan alam kubur. Ahli kubur bertanya, man anta lam aro akbahu minka. Kamu siapa? Aku enggak pernah melihat orang sejelek engkau. Coba bayang, enggak pernah lihat orang sejelek. Berarti kalau di dunia ada orang paling jelek, lebih jelek lagi nih, Pak. Pernah lihat orang paling jelek? Hah? Pernah lihat orang paling jelek, pernah lihat? Nanti yang di dalam kubur, ketika orang membawa dosa, Pak, yang menemani itu lebih jelek daripada orang yang kita anggap jelek. Menyeramkan. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh orang itu bukan seperti orang-orang yang membawa kebaikan. Kalau yang membawa kebaikan, udah kamu tidur. Kalau ini enggak, Pak. Ya. Lalu setelah itu tanah kuburan itu akan menghimpit ahli kubur itu. Dihimpit alam kubur itu, menghimpit, Pak. Sehingga kaki sama kepala manusia itu akan ketemu jadi satu. Ya, gimana rasanya, Pak? Ya. Dan akhirnya ketika dia merasakan siksa itu, Pak, di Al-Quran direkam. Ini bukan dongeng Cinderella ini. Ini bukan cerita apa itu, halu, bukan. Ada dalam Al-Quran. Sehingga orang itu langsung dia minta sama Allah, ya Allah, kalau alam kubur ini ada nikmat, ada siksa, ya Allah, tahu gitu aku waktu hidup akan tunduk kepadamu, tidak tunduk kepada nafsu, tidak tunduk kepada duniaku. Lalu dia minta apa, Pak? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu penyesalannya ahli kubur. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Allah, biar aku jadi orang yang soleh. Biar aku jadi orang yang dermawan, aku enggak pelit ya Allah. Apa jawaban Allah, Pak? Apa kurang aku ngasih umur sama engkau? Apa kurang aku ngasih kesempatan sama engkau? Waktu engkau masih kerja, alasanmu apa? Ke masjid, ngaji, sibuk, masih ngantor. Setelah sudah pensiun pun, ada alasan lagi. Kok enggak ke masjid? Ngomong cucu, dan seterusnya. Ya. Akhirnya orang itu mengalami penyesalan yang enggak ada artinya lagi. Ya. Akhirnya apa? Dia minta yang kedua. Apa permintaan kedua, Pak? Ya Rabbi lau kutu turaba. Ya Allah, ternyata jadi manusia berat ya Allah. Ternyata jadi manusia itu ada pertanggungjawabannya. Kalau tahu kayak begini ya Allah, mendingan dulu engkau ciptakan aku menjadi debu, menjadi tanah saja ya Allah. Ada manusia kepingin jadi tanah, Pak. Ketika dia sudah enggak sanggup menghadapi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Summa latus aluna
yauma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan yang kita terima ini kalau ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Waladdarul akhirati khairul lil ladzina yattaqun. Afala taqilun. Shadaqallahul adzim. Itu surat Al-An'am surat 6 ayat 32. Tidaklah kehidupan dunia itu seperti laibun walahwun, seperti permainan dan bersenda gurau. Ya, jadi dalam Quran itu kehidupan dunia itu seperti permainan dan bersenda gurau. Kenapa dunia itu disebut permainan dan bersenda gurau? Itu menunjukkan bahwa waktu kehidupan dunia itu sangat singkat. Seperti orang bermain. Orang bermain itu nggak mungkin 2 hari 2 malam. Orang bermain itu ya waktunya terbatas. Ya. Permainan bersenda gurau kan harusnya rileks kan Pak. Nah, harusnya dunia juga gitu. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu ngoyo. Semangat boleh, bekerja keras boleh, tapi jangan terlalu ngoyo. Kan namanya permainan, masuk permainan ngotot. Masuk bersenda gurau, ngotot. Permainan bersenda gurau itu ya rileks, santai. Itu pesan Quran. Ya, kalau ada orang bersenda gurau, tapi terlalu ngotot, terlalu serius, itu sih bukan senda gurau, Pak. Itu orang marah-marah. Kalau orang senda gurau ya santai kan, rileks. Harusnya menghadapi kehidupan dunia ini jangan terlalu ngoyo. Capek nanti kita, Pak, lelah kita. Ya, kita berikhtiar. Kita tetap berusaha. Etos kerja kita juga harus tinggi. Tapi jangan sampai menterlenakan kita. Ya. Karena kehidupan dunia ini, Pak, ya, sering menterlenakan manusia. Manusia akhirnya lupa diri itu gara-gara apa? Dunia. Ya. Maka Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kepada kita, nanti pada akhir zaman umatku akan terjangkit penyakit yang namanya penyakit al-wahad. Ya, sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan? Ini nggak ada, Pak. Kalau Bapak tanya sama dokter nggak akan tahu itu, Pak. Apa penyakit wahan itu? Lalu Nabi menjawab, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan lupa dengan kematian. Orang kalau hidupnya sudah terlalu cinta dunia, Pak, lupa mati udah. Coba lihat aja. Orang kalau sudah dalam hidupnya itu diwarnai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, Pak, lama-lama dia lupa. Seolah-olah dunia itulah tujuan akhirnya. Ya. Jadi, dan banyak orang yang punya penyakit wahan itu nggak sadar. Dianggapnya itu ya itu biasa orang cinta dunia. Ya namanya di dunia nggak sadar. Walaupun usianya pun sudah uzur juga, kalau sudah urusan dunia, Pak, itu bisa melupakan usianya. Gitu.
Dan itulah cara setan untuk mengelabui manusia. Ya. Dan biasanya kalau orang sudah membesarkan dunia, maka kebesaran Allah tidak akan masuk dalam hatinya. Maka kalau kita kepingin kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati kita, keluarkan kebesaran-kebesaran dunia itu dari hati kita. Biar nanti kebesaran Allah yang masuk. Ya. Ya. Jadi kebesaran Allah itu bisa hilang, Pak. Dengan setitik dari apa tadi? Kenikmatan dunia. Sama seperti kalau mata kita ini ada apa? Ada debunya. Debu satu saja, Pak. Masuk di pelopok mata kita. Coba. Gedung di depan kita kelihatan nggak? Gunung kelihatan nggak? Lautan yang begitu luas nggak akan kelihatan. Ya. Karena ada debu yang sudah menutupi di pelopak mata kita. Dan begitu juga kalau hati kita ini terlalu cinta dunia, Pak. Maka hati kita nggak akan mengenal Allah. Nggak akan mengenal kebesaran Allah. Tidak akan mengenal kehidupan akhirat. Ya. Gitu. Jadi ini yang harus ini harus menjadi PR kita ya. Tidak dilarang ya kita mencintai dunia, tapi jangan dunia itu jadi tujuan hidup kita. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kufaru nabatuhu summa yahiju fatarahu khutama. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Saya ambil ayat akhirnya saja itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang kadang menipu manusia. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kehidupan dunia? Ya. Kehidupan dunia itu seperti fata morgana. Ya. Kehidupan dunia itu enak buat yang memandangnya, tapi belum tentu yang merasakan. Kita kan sering melihat orang lain kan, Pak. Sebelah rumah itu, kenapa? Pejabat. Sebelah rumah itu kayak enak deh hidupnya deh. Gitu ya. Apakah benar sebelah rumah yang kita bilang enak itu dia mendapatkan kenikmatan? Kadang yang memandang itu yang merasakan nikmatnya. Tapi apakah yang merasakan itu nikmat? Belum tentu, Pak. Ya. Jadi ini ada satu cerita, Pak. Tobatnya orang kaya. Ya. Tobatnya apa? Orang kaya. Jadi suatu saat ini orang kaya ini, Pak, dikasih penyakit susah tidur. Namanya penyakit apa? Penyakit apa? Insomnia. Baru benar Bapak ini. Ya. Penyakit susah tidur, Pak. Ya. Dan biasanya penyakit insomnia itu diderita sama orang-orang kaya, Pak. Kadang orang-orang miskin jarang nggak? Jarang. Punya penyakit susah tidur itu jarang, Pak. Ya kan? Orang-orang kaya itu susah tidur. Ketakutan, hartanya, ketakutan, rumahnya digarong orang. Pokoknya macam-macam. Ya. Nah, suatu saat obat tidurnya habis. Udah larut malam, Pak. Ya, dia nyuruh sama pembantu-pembantunya, nggak ketemu tuh obat, Pak. Akhirnya semalam nggak bisa tidur. Pagi dia tetap harus ke kantor. Ya. Maka dia naik mobil dengan sopir pribadinya. Ya.
Saat itu hujan deras. Suara geledek menyambar-nyambar ya. Kilat menyambar-nyambar, suara geledek menggelegar. Mobilnya berhenti di lampu merah saat hujan deras itu. Ya, kondisi jalan lumayan macet, Pak. Ya. Lalu tiba-tiba dia tengok sebelah kanan. Ada tukang becak. Di atas becaknya tidur sambil mangap lagi. Ya. Kalau sambil mangap berarti apa? Kok tahu? Ya. Sambil mangap. Dia langsung kayak tertuju melihat tukang becak itu. Nggak kedip dia sambil dia membayangkan. Ya. Ini tukang becak tidurnya di jok becak, tampias pun masuk ke dalam becaknya, suara geluduk, kilat, nggak peduli, Pak. Ngorok-ngorok aja dia. Tapi saya, mobil mewah, bahkan di dalam mobil itu bisa AC dingin, bisa sauna, rumah pun gedongan, tapi aku nggak bisa tidur. Lalu yang ada di pikirannya dia, alangkah enaknya tukang becak itu bisa tidur. Orang becak dibilang apa? Enak tukang becak itu. Coba kalau saat itu tukang becak dibangunin, bangun, lihat tuh, itu mobil sebelah mobil apa? Ya di dalam mobil tuh enak nggak ya? Orang becak pasti akan ngomong apa, Pak? Ya enakan dia. Ya, sebetulnya di mana sih, Pak, kebahagiaan? Ya, dari situ dia langsung mendapat hidayah. Maka hidayah itu kadang datang itu nggak pakai detik, nggak pakai menit. Kalau Allah membuka hati orang tuh, Allah punya cara. Langsung dia meneteskan air mata, dia menangis. Berarti selama ini aku tertipu dengan kemewahan ini. Apa yang aku cari? Kalau tukang becak aja bisa tidur pules, kenapa aku nggak bisa tidur pules? Dia merasa tertipu, Pak. Ya. Lalu akhirnya apa? Dia mulai muhasabah. Apa yang salah? Apa yang kurang? Akhirnya dia sadar. Aku menerima rezeki. Aku menerima uang. Tapi aku lupa dengan sang pemberinya. Disitulah akhirnya dia membenahi diri, dia muhasabah. Dia mulai datang ke masjid. Dia mulai isi hatinya tidak dengan membesarkan dunia, tapi hatinya diisi dengan kebesaran Allah. Baru dia sadar, ternyata disinilah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Di mana kebahagiaan hidup seorang beriman itu? Ketika hatinya merasa dibersamai oleh Allah. Ya, itu Pak. Sudah Isa ya? Baik, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang hubud dunia. Ya, apa yang saya sampaikan tadi bukan untuk melemahkan kita dalam semangat bekerja kita. Ya, udahlah, dunia sebentar, kere nggak apa-apa lah. Yang penting nanti akhirat masuk surga. Jangan salah ya Pak ya, jangan salah paham. Ini hanya untuk menyeimbangkan. Kalau dunia dikejar mati-matian, kenapa akhirat itu dikorbankan? Itu maksudnya. Harusnya akhirat lebih mati-matian. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah. Hidup yang penuh ibadah.
hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, jadikan sisa-sisa umur ini menjadi umur yang terus dekat denganmu, ya Allah. Bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Sehatkan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.